Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Roni Suteja yang mendengar itu buru-buru mengangguk dan berkata dengan semangat, "Tentu ayah. Aku akan ikut denganmu." Ketika ayah dan putranya memasuki ruangan wakil ketua milik Bramasta Suteja sebelumnya, Bramasta berkata, "Roni Suteja, ada sedikit kabar tidak mengenakan. Ibrahim tadi memberi kabar bahwa Tama Renza akan segera datang ke konferensi pers kita. Aku menjadi sedikit cemas." "Apa? Tama? Bukannya dia berada di Jepang untuk mencari Linda? Kenapa dia kembali begitu cepat?" Roni Suteja bertanya dengan heran. "Ayah, apakah Tama benar-benar sudah kembali? Bagaimana ini? Apakah Linda sudah benar-benar mati?" Bramasta Suteja berkata, "Aku pikir apa yang dia maksud dengan ini berarti dia telah kembali." Kemudian Roni Suteja tersenyum. Sepertinya kembalinya dia dari Jepang menunjukkan bahwa dia tidak bisa menemukan keberadaan Linda Suteja. Bramasta kemudian mencibir, "Hutan tua di pegunungan dalam di Kabupaten Nishitama tidak jauh dari hutan purba di Jepang. Tubuh Linda Suteja mungkin telah dimakan oleh binatang buas selama dia mencoba kabur dari sana." Roni Suteja kemudian mengangguk, tetapi berkata dengan cemas, "Ayah, perlu kita tahu bahwa Tama sangat dekat dengan Linda Suteja. Aku sekarang khawatir dia tidak akan melepaskannya. Bagaimana jika dia terus menyelidikinya?" Bramasta Suteja mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, "Biarkan dia menyelidikinya. Lakukan apapun yang dia suka. Tama memang sangat hebat di Jakarta. Tapi dia bahkan bukan seorang ahli di Jepang. Jika dia bisa menemukan penjahatnya, maka aku akan menghapuskan kepalanya." Semakin lama Linda Suteja hilang dan tidak ditemukan, maka semakin rileks juga hati Bramasta Suteja. Dia merasa bahwa dengan berjalannya waktu, peluang Linda Suteja untuk bertahan hidup menjadi semakin kecil. Roni Suteja tidak berpikiran terbuka seperti dia. Dia berdiri di samping dan bertanya dengan suara rendah dengan gugup, "Ayah, Tama masih punya beberapa tipuan. Kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan dia melihat petunjuknya." Bramasta Suteja kemudian mengangguk, "Itu pasti. Yang harus kita berdua lakukan adalah bertindak dengan baik dan tidak gegabah. Kita tidak boleh menimbulkan kecurigaan untuk beberapa orang." Roni Suteja kemudian berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ayah, aku masih merasa sedikit tidak yakin di hatiku selama 2 hari terakhir ini. Kemana Linda Suteja pergi? Bagaimana bisa dipastikan bahwa dia hidup atau mati? Aku benar-benar masih cemas dengan keberadaannya. Apa mungkin dia disembunyikan seseorang?" Bramasta Suteja kemudian mencibir, "Aku pikir Linda Suteja mungkin sudah mati, tetapi tubuhnya belum ditemukan." Roni Suteja buru-buru bertanya, "Kenapa ayah begitu yakin kalau Linda Suteja sudah mati?" Bramasta Suteja segera berkata dengan acuh tak acuh, "Perhatikan tingkat kelangsungan hidup, seperti seseorang yang tiba-tiba menghilang. Waktu yang paling mungkin untuk menemukannya adalah 12 jam setelah dia menghilang. Apalagi ditambah dengan keadaannya setelah kecelakaan hebat. Jika seseorang tidak menemukannya 12 jam setelah dia menghilang, kemungkinan menemukannya akan sangat sedikit. Jika melebihi 24 jam, kemungkinan menemukannya berkurang setidaknya setengahnya,
Jika butuh lebih dari 48 jam, kemungkinan menemukannya mungkin kurang dari 25%, dan seiring berjalannya waktu, tidak hanya kesempatan untuk menemukannya menjadi semakin tipis, tetapi tingkat kelangsungan hidupnya juga akan semakin kecil. Berbicara tentang ini, Bramastha Suteja berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kamu seharusnya sering melihat beberapa berita tentang pencarian populer orang hilang yang ada di Google. Beberapa orang keluar untuk melarikan diri dan tiba-tiba menghilang. Beberapa orang masuk ke dalam mobil dan pergi ke suatu tempat. Lalu mereka menghilang." Roni Suteja lalu mengangguk. "Memang ada banyak pencarian panas seperti ini." Bramastha Suteja melanjutkan, "Secara umum, dalam situasi seperti, jika iamu tidak dapat menemukan orang dengan cepat, hasil akhirnya adalah nasib buruk. Ada banyak netizen yang antusias di seluruh jaringan untuk membantu menemukan orang yang hilang, tetapi setelah beberapa waktu, ada kabar buruk tentang mayat itu ditemukan. Jadi menurutku jika Linda Suteja telah menghilang begitu lama, besar kemungkinan dia sudah mati. Lagi pula, orang yang mengharapkannya bisa ditemukan dalam keadaan hidup, sama sekali tidak ada petunjuk kehidupan atau mati. Terlebih lagi, orang-orang ini tidak dibunuh oleh kita. Tapi Hashimoto lah yang memerintahkan seseorang untuk membunuhnya, jadi lebih sulit lagi untuk menemukan bahwa dalangnya adalah kita. Bukankah Hashimoto yang ada di sana untuk menahan kita lebih dulu? Selama tidak ada yang salah dengan dia, kita bisa duduk santai. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, kita bisa kabur begitu saja." Roni Suteja merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Jika ini masalahnya, kami harus menghubungi Hashimoto di masa mendatang untuk memastikan bahwa kita bisa memahami kegiatan hariannya." Bramastha Suteja mengangguk, "Kamu benar. Bagi kita, Hashimoto adalah menara suar. Ketika kamu melihat Hashimoto terbakar dan hangus, itu membuktikan bahwa kita juga dalam bahaya. Jika tidak ada api, maka kita bisa terus duduk tenang dan rileks." Setelah berdiskusi dengan Roni Suteja, Bramastha Suteja segera mengeluarkan ponselnya yang ada di sakunya dan segera bergegas menelepon Hashimoto. Panggilan itu tidak diterima dengan cepat. Itu semua karena Hashimoto sering berbicara dan menerima telepon tentang bisnis di seluruh dunia, sehingga ponselnya memiliki layanan yang mirip dengan roaming global. Tidak peduli ke negara mana dia pergi, dia dapat mengakses komunikasi melalui jaringan seluler lokal Jepang. Oleh karena itu, bahkan meskipun dia sedang berada di Jakarta sekarang, dia masih bisa menerima panggilan telepon dari Bramastha Suteja. Kebetulan saat ini pesawat yang ditumpangi Tama Renza, Linda, Hashimoto dan beberapa orang lainnya telah mendarat di dekat kantor Suteja Group. Tama Renza yang berada tak jauh dari Hashimoto, bisa mendengar telepon berdering di saku Hashimoto. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan melihat, dia menemukan ada kata Bramastha Suteja yang tertulis di atasnya. Hashimoto meskipun dia orang Jepang, dia menyimpan nama Bramastha Suteja dengan huruf ABC Indonesia. Ketika Tama Renza melihat bahwa itu adalah panggilan Bramastha, dia segera berkata kepada Hashimoto, "Jika kamu ingin bertahan hidup, patuhi. Jika tidak aku akan mengirimmu langsung ke kandang hari ini, memotong dan memberi makan anjing itu dengan tangan dan kakiku. Apakah kamu mengerti atau tidak?" Hashimoto mengangguk dan berkata dengan wajah memohon, "Selama kamu bisa mengampuni hidupku, tidak peduli apa yang kamu minta, aku akan melakukannya dengan jujur." Tama kemudian berkata dengan dingin, "Jawab telepon dari Bramastha Suteja, dia ingin bertanya tentang perkembangan terakhirmu. Katakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja, dan beritahu dia bahwa kamu masih di Jepang." Hashimoto langsung mengangguk seperti anjing yang tunduk pada tuannya. Melihat penampilannya, Tama Renza tahu bahwa dia tidak punya nyali untuk menipu dirinya sendiri, jadi dia menyerahkan telepon kepadanya, dan berkata dengan dingin, "Ambil sekarang." Hashimoto tidak berani menunda lebih lama, dan langsung menekan tombol jawab setelah menerima telepon.
Ketika telepon terhubung dengan Bramasta Sutesja, yang dapat dengan jelas mendengar ujung telepon yang lain, akhirnya menghela nafas lega. Dia berkata dengan emosi, "Oh halo, Tuan Hashimoto, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menjawab telepon dengan cepat? Apakah terjadi sesuatu?" Hashimoto buru-buru mengikuti instruksi Tama, dan berkata, "Oh maafkan aku Tuan Bramasta, aku baru saja selesai rapat, sekarang aku keluar dari ruang rapat untuk menjawab panggilanmu. Ngomong-ngomong ada apa? Apakah ada yang mau aku lakukan?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.